Soal yang pertama, masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan yang terlama, di mana berkuasa hingga tahun 1998 sebelum digantikan dengan masa reformasi. Akan tetapi dalam perjalanannya pada masa Orde Baru, terjadi banyak penyimpangan terhadap UUD 1945, sehingga pada awal era reformasi, berkembang tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan tersebut antara lain berikut ini, kecuali A. Penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. B. Amandemen UUD 1945. C. Desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah. D. Mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Dan E. Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN. Oke teman-teman, pada awal era reformasi itu berkembang beberapa tuntutan reformasi. Yang pertama adalah penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, kemudian yang kedua adalah amandemen UUD 1945, yang ketiga penetapan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, dan yang keempat mewujudkan kebebasan pers dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Itu tadi adalah beberapa tuntutan yang didesakkan oleh banyak kalangan pada masa itu. Nah, di sini karena pertanyaannya adalah kecuali, maka yang bukan tuntutan yang didesakkan, yang disampaikan adalah yang C, desentralisasi terpusat antara pusat dan daerah. Jadi peristiwa sejarah tentang reformasi ini harus teman-teman pahami ya, karena ini termasuk dalam salah satu peristiwa sejarah penting yang terjadi di Indonesia. Soal yang berikutnya, keutuhan wilayah NKRI perlu kita pertahankan bersama-sama. Sebagai warga negara, sudah sewajibnya kita ikut menjaga keutuhan NKRI. Memang selalu saja ada hambatan dan tantangan terjadi. Salah satunya adalah gerakan terorisme. Apabila dimintai alternatif solusi, apa cara yang terbaik untuk meminimalisir terorisme di masyarakat? A. Menghimpun seluruh kepala keluarga di desa tertentu untuk membuat organisasi kemasyarakatan yang menumpas segala tindak teror. B. Mengajak seluruh masyarakat untuk tidak tertipu atau bahkan ikut kepada organisasi yang tidak jelas ADART-nya, lebih lagi masuk ke ISIS. C. Mengkampanyekan lewat media massa atau sosial media bahwa apapun tindakan yang mencurigakan, segera lapor kepada yang berwajib. D. Mendesak pemerintah untuk membuat Densus 88 yang lebih jumbo. Dan yang E. Mendesak pemerintah untuk meminta Polri dan TNI bersama-sama menjaga dan rakyat ikut pula dalam menjaga dengan membawa alat seadanya. Oke teman-teman, di sini posisi kita adalah sebagai warga negara biasa, bukan sebagai tokoh masyarakat atau pemimpin. Jadi kita pilih opsi jawaban yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja sebagai warga negara biasa. Jadi jawabannya adalah yang C, mengkampanyekan lewat media massa atau sosial media, karena itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, dan juga bisa dilakukan oleh warga negara yang biasa, bukan tokoh atau pemimpin. Ini yang paling efektif bagi warga biasa. Kalau yang opsi A, menghimpun seluruh kepala keluarga, nah ini lebih efektif jika dilakukan oleh tokoh masyarakat. Yang B juga sama, mengajak seluruh masyarakat juga akan lebih efektif jika dilakukan oleh tokoh masyarakat. Yang D, mendesak pemerintah untuk membuat Densus 88 yang lebih jumbo. Ini kurang efektif ya, meskipun warga negara itu boleh berpendapat, tetapi akan lebih efektif jika kita mengkampanyekan lewat media massa atau lewat sosial media, karena ini adalah zaman yang dimana informasi itu bisa diakses melalui internet dan mudah untuk viral dan mudah untuk diketahui oleh publik. Yang E juga sama, mendesak pemerintah untuk meminta Polri dan TNI bersama-sama menjaga. Ini lebih kurang efektif, masih lebih efektif yang C. Kita posisinya apa? Kita sebagai warga negara biasa, tetapi kita mendesak pemerintah. Kita usul boleh, tetapi akan lebih efektif kalau kita berkampanye lewat media massa atau juga sosial media. Soal berikutnya, keberagaman adalah keniscayaan. Tuhan memberikan anugerah ini sebagai perekat dan penguatan dari persatuan dan kesatuan bangsa. Namun tentu ada dorongan dari setiap warga negara untuk aktif dan terlibat langsung dalam penguatan persatuan atau kesatuan bangsa tersebut. Apabila muncul konflik di tingkat daerah,
sudah semestinya kita merespon dan segera memberikan alternatif solusinya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat yang pluralisme? A. Melihat siapa yang bersalah, lalu dihadirkan di mediasi, dan kemudian dicarikan jalan tengahnya. B. Melihat kedua belah pihak yang bersengketa, dan melihat siapa yang salah, lalu kemudian memberikan ganjaran atas perbuatannya. C. Memberikan perlakuan yang berimbang terhadap semua yang terlibat dan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, lalu diadili seadil-adilnya. D. Mencari akar permasalahan tanpa melihat siapa yang salah dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. E. Melibatkan kepolisian karena konflik termasuk ke dalam ranah pidana, yang mana lebih tepat diselesaikan secara kelembagaan lewat kepolisian. Oke, sebelum lanjut, dari kita lulus ada tawaran paket expert TIU CPNS. Bagi teman-teman yang ingin mahir TIU dalam waktu kurang dari 1 menit, silahkan daftar paket ini. Oke teman-teman, dalam menyelesaikan konflik itu, cara yang paling efektif adalah dengan cara duduk bersama, kemudian dicari apa sebenarnya dari akar permasalahan konflik itu, dan kita tidak melihat siapa yang salah. Dalam manajemen konflik itu, apabila kita tetap menyalahkan pihak yang salah atau mencari-cari pihak yang salah, maka konflik itu akan tetap dan terus berlanjut tanpa ada selesainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, mencari akar permasalahan tanpa melihat siapa yang salah dan memberikan solusi atas konflik yang terjadi. Jadi tanpa melibatkan pihak kepolisian, itu konflik bisa kita atasi asalkan kedua belah pihak bersedia untuk berdamai. Caranya berdamai bagaimana? Yaitu tadi dengan cara duduk bersama dan kita tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, dan kita cari akar masalahnya dan kita berikan solusi atas masalah yang terjadi. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh jajaran menteri dalam sebuah kabinet. Menteri-menteri dalam kabinet tersebut dipilih oleh Presiden sebagai contoh kekuasaan eksekutif yang dimiliki Presiden. Salah satu kementerian di Indonesia adalah Menteri Luar Negeri. Secara umum, Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden dengan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Adapun tugas Menteri Luar Negeri berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2015 diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. B. Melaksanakan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri. C. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan di dalam negeri maupun luar negeri. D. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri. Dan yang E. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri. Oke teman-teman, berikut ini adalah tugas Menteri Luar Negeri berdasarkan PP nomor 56 tahun 2015. Silakan bisa teman-teman screenshot sebagai tambahan materi untuk belajar. Dan pada soal ini pertanyaannya adalah kecuali, berarti yang bukan tugas Menteri Luar Negeri berdasarkan PP nomor 56 tahun 2015. Apakah soal ini bisa kita logika? Jawabannya bisa. Soal ini bisa kita jawab dengan hanya menggunakan logika tanpa melihat PP nomor 56 tahun 2015 tadi. Logikanya begini. Menteri Luar Negeri itu dia akan mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri. Kita lihat opsi yang C. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan di dalam maupun luar negeri. Kalau di dalam negeri itu kan urusannya Menteri Dalam Negeri, bukan Menteri Luar Negeri. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu tadi ada sedikit tips dari saya untuk melogika. Jadi kita tidak harus menghafal PP RI nomor 56 ini. Kita bisa melogikanya. Berikutnya, Kementerian Luar Negeri dibentuk pada saat awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Menteri Luar Negeri pertama Indonesia dijabat oleh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo jugalah yang berjuang dalam perundingan Indonesia dengan negara lain di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Kinerja yang bagus sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia membuat beliau diangkat menjadi Menteri Luar Negeri untuk periode selanjutnya. Kinerja yang telah dicapai oleh Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama yaitu A. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional terhadap Indonesia. B. Melakukan perundingan dan membuat persetujuan dalam perjanjian Kalijati. C. Membatasi kerjasama ekonomi dunia karena dianggap merugikan. D. Mengusahakan pengakuan sebagai negara agraris. Dan yang E. Melakukan perundingan dan membuat perjanjian Renville, yaitu keputusan bentuk negara Indonesia yang menjadi Republik Indonesia Serikat. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya adalah kinerja yang telah dicapai oleh Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Nah, berikut ini adalah kinerja pencapaian dari Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Silakan teman-teman bisa screenshot sebagai tambahan materi untuk belajar. Nah, di antara ke-6 opsi ini, yang ada pada opsi jawaban adalah yang A. Mengusahakan simpati dan dukungan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, ABRI merupakan perangkat negara yang memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas negara dari serangan dalam maupun dari luar negeri. Awal mula muncul konsep dui fungsi ABRI dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution pada tanggal 12 November 1958 pada hari peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional. Hal ini dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Akan tetapi karena beberapa hal, dui fungsi ABRI ini dihapuskan. Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan di bawah ini, kecuali A. Berkurangnya jatah warga sipil di pemerintahan sehingga sistem pemerintahan tidak transparan. B. Kekuasaan ABRI mengakibatkan terkikisnya demokrasi. C. Sering terjadi pelanggaran HAM dan kerusuhan. D. Militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil. Dan yang E, ketidaksesuaian antara visi misi yang dibuat dengan kenyataan di lapangan. Oke teman-teman, di sini pertanyaannya adalah beberapa hal yang menyebabkan dui fungsi ABRI itu dihapuskan, tetapi kecuali berarti yang bukan. Nah, dui fungsi ABRI itu dihapuskan itu alasannya antara lain yang pertama kurangnya jatah warga sipil di bidang pemerintahan. Yang kedua adalah demokrasi mulai terkikis ketika ABRI memegang kekuasaan. Yang ketiga, sering terjadi pelanggaran HAM sehingga terjadi kerusuhan. Dan yang keempat, militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara. Silakan teman-teman bisa screenshot ini sebagai tambahan materi untuk belajar. Nah, dari situ bisa ketahui yang bukan alasan mengapa dui fungsi ABRI dihapuskan adalah yang E. Ketidaksesuaian antara visi misi yang dibuat dengan kenyataan di lapangan.